Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara tanda akhir zaman atau tanda akan menuju kepada penghujung dunia. Nabi mengatakan bahawa setelah kekacauan yang terjadi di antara kalangan para sahabat, maka nanti akan muncul sekelompok orang yang akan memberontak. Mereka faham, mereka hafal Quran, tetapi bacaan Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Lalu kemudian mereka suka memusuhi sesama muslim, sesama mukmin, dan di antara mereka dipimpin oleh seorang laki-laki yang bertubuh pendek, hitam, dan ada daging lebih atau gelambir di pundaknya, kata Rasulullah. Dan yang dimaksud adalah munculnya kaum Khawarij. Dan semua yang disebut oleh Nabi ternyata begitu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib kelompok Khawarij ini, dan kemudian mencari jenazah yang diidentifikasi seperti yang disebut Nabi, ditemukanlah jenazah tersebut persis seperti apa yang disebut oleh Nabi. Jadi itu salah satu yang dikabarkan oleh Nabi, ya, mulai dari kepergian Nabi menghadap Allah, lalu muncullah fitnah-fitnah pembunuhan Utsman, lalu kemudian terjadi huru-hara pertikaian untuk menegakkan kasus Utsman di pengadilan yang tak berujung selesai, dan bersambung dengan terjadinya perang Waqi'atul Jamal antara Aisyah dan Ali, juga karena urusan kasus Utsman, dan juga bersambung perang besar antara Ali dan Muawiyah juga karena perihal yang sama. Dan yang terakhir kemarin kita bahas tentang munculnya kaum Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan keluar dari barisan Muawiyah, ya, dan bahkan mereka akhirnya merencanakan membunuh semua pemimpin muslimin. Dan dengan takdir Allah terbunuhlah Ali bin Abi Thalib di tangan salah satu pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, jemaah berkat Allah, berikutnya belum selesai, ya, semua kejadian-kejadian yang telah dikabarkan oleh Nabi sebelum hal itu terjadi. Dan itu menunjukkan mukjizat seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau katakan tentang perkara yang akan muncul setelah
wafatnya beliau, semuanya terjadi. Dan itu juga masuk dalam urutan bahawa akan terjadi kiamat. Nah, yang menjadi tanda berikutnya adalah al-isyarah an-nabawiyah li'amil jama'ah, iaitu Nabi SAW telah memberitahu bahawa setelah pertikaian di kalangan sahabat, maka nanti akan muncul suatu momentum yang bernama amul jamaah, iaitu tahun persatuan, atau kita menyebutnya dengan tahun rekonsiliasi. Nah, bagaimana ini terjadi? Jadi setelah berakhirnya penumpasan terhadap Khawarij, lalu Ali bin Abi Thalib terbunuh syahid di tangan seorang Khawarij. Nah, kemudian setelah mangkatnya Ali, penduduk Madinah yang dipimpin oleh, di saat itu dimulai oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah, mereka kemudian sepakat membaiat anaknya Ali bin Abi Thalib, iaitu cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali, untuk menjadi khalifah berikutnya. Jadi Qais mengatakan, wahai Hasan, tidak ada yang layak yang menjadi pemimpin kami, maka izinkanlah kami membaiat engkau sebagai pemimpin kami berikutnya. Dan tentu kejadiannya yaitu penduduk Kufah dan Madinah yang sangat-sangat antusias mengangkat Hasan sebagai khalifah. Hasan menolaknya karena Hasan tidak suka lagi dengan jabatan-jabatan yang dia khawatirkan juga dia akan terjebak ke dalam fitnah berikutnya. Namun karena desakan begitu kuat, akhirnya beliau dengan berat hati menerima tawaran tersebut. Namun jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Muawiyah yang pernah berperang dengan Ali di perang Siffin mengetahui bahawa penduduk Madinah dan penduduk Kufah telah bersepakat mengangkat Hasan sebagai khalifah berikutnya, Muawiyah yang dipenuhi dengan ambisi untuk menjadi pemimpin tentu merasa tidak senang hati dengan keadaan itu. Dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu itu tahu bahawa Muawiyah pasti akan kembali mengangkat pedangnya bersama penduduk Damaskus. Pada waktu itu Muawiyah berada di Damaskus, pasti akan kembali memerangi Hasan. Nah, jadi Hasan mulai berfikir, kalau ini dilanjutkan terus-terusan, maka tak akan pernah berhenti perang saudara di antara sesama kaum muslimin. Walaupun dia tahu bahawa itu tak mungkin dihindari karena Allah dan seorang nabinya telah mengabarkan pasti akan terjadi fitnah-fitnah seperti itu. Nah, lalu kemudian Hasan merencanakan untuk memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah agar tidak lagi terjadi perang dan supaya terjadi perdamaian dan tidak tumpah darah yang berikutnya di antara kaum muslimin. Jadi karena pertimbangan agar tidak lagi berjatuhan korban karena perang saudara itu, maka Hasan kemudian mendatangi Muawiyah ke Damaskus. Namun karena khawatir beliau disambut dengan kekerasan oleh Muawiyah karena sebelumnya telah berperang dengan ayahnya, maka Hasan membawa 12,000 pasukan menuju ke Damaskus dengan tujuan sebenarnya untuk berdamai. Jadi membawa pasukan itu karena khawatir terjadi sesuatu yang mereka tidak bisa prediksi sebelumnya, jadi untuk berjaga-jaga. Maka sampailah berita itu kepada Muawiyah, dan yang menyampaikan berita dia mengatakan bahawa telah nampak bala tentara yang besar dari Madinah menuju ke Damaskus, dan Muawiyah juga merasa khawatir diserang. Akhirnya dia pun mempersiapkan pasukan perangnya.
Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika sudah berada di satu daerah di antara Iraq dan Madinah, mereka berhenti, dan disitulah Hasan kemudian meminta untuk dikirimkan utusan dari Muawiyah untuk mereka berdamai. Dan Muawiyah akhirnya mengirimkan utusan, walaupun di sana telah ada pasukan yang bersiap-siap menunggu pasukan Hasan. Dan kemudian Hasan dengan pertemuan melalui utusan Muawiyah, dia mengatakan bahawa dia akan merencanakan memindahkan mandatnya sebagai khalifah kepada Muawiyah, tapi dengan syarat Muawiyah tidak lagi memusuhi ayahnya, tidak lagi memusuhi keluarganya, dan benar-benar ikhlas untuk berdamai. Kemudian juga dibuat syarat bahawa Muawiyah diminta untuk membayarkan semua hutang piutang milik keluarga Ali bin Abi Thalib yang belum diselesaikan. Dan kemudian syarat ketiga, setelah pemindahan mandat tersebut, Hasan memberi syarat, yaitu ketika Muawiyah turun dari tahtanya nanti, maka dikembalikanlah semua urusan ke tangan kaum muslimin untuk memilih pemimpin baru. Begitu syaratnya. Jadi diminta agar Muawiyah menyerahkan kembali agar dibuat pemilu kembali. Muawiyah begitu mendengarkan berita itu begitu senangnya, karena disitulah saatnya semua cita-cita yang dia inginkan menjadi pemimpin terkabul juga akhirnya. Maka dia akhirnya menerima semua syarat, jadilah Muawiyah pemimpin berikutnya setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan tentu Hasan dicela dan dimusuhi oleh sebahagian pendukungnya, karena menganggap kenapa harus menyerahkan pimpinan kepada Muawiyah. Bahkan adiknya sendiri Husain bin Abi Thalib itu terus-terusan mendesak Hasan untuk mengambil kembali kekuasaannya. Nah, jemaah melakukan Allah, akhirnya Hasan hanya bertahan 6 bulan dalam kepemimpinannya. Setelah itu kembali ke Muawiyah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahawa, dan inilah politik, setelah Muawiyah mengangkat dirinya menjadi pemimpin baru, maka diubahlah semua sistem dari kekhalifahan. Dia merubah menjadi sebuah dinasti yang berbentuk monarki, yaitu sistem kerajaan. Dan ketika Muawiyah memimpin, keadaan aman sejahtera, karena tidak ada lagi permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, penyerahan Hasan kepada Muawiyah itulah yang disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Dan ternyata itu dikabarkan oleh Nabi SAW sebelum itu terjadi. Makanya hadis menyebutkan, yang pertama hadis dari Hasan al-Basri, qal lamma sara al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ila Muawiyah bil Kata'ib, qala Umar bin al-As li Muawiyah. Ketika Hasan bin Ali pergi bersama rombongannya menemui Muawiyah, yaitu pasukannya yang 12.000 itu, maka Umar bin As, pendukung Muawiyah, berkata kepada Muawiyah, ara katibatan la tuwalli hatta tudbira ukhraha. Aku melihat rombongan yang begitu besar, dan tidak ada yang bisa menahan mereka sampai ke sini. Qala Muawiyah, lalu Muawiyah berkata, man li zarari al-muslimin, siapa yang akan meneruskan generasi kaum muslimin? Maksudnya kalau kita berperang lagi, maka habislah sesama kita. Nah, jadi sudah Muawiyah pun terkesan sudah bosan dengan perang-perang yang terjadi di antara mereka. Jadi jemaah melakukan Allah, di antara sesama sahabat para penduduk surga itu tak bisa menghindari takdir Allah, bahawa akan terjadi perseteruan sesama mereka. Itu sesama orang-orang yang zaman paling baik, zaman terbaik kata Nabi setelah zamanku, yaitu zamannya para sahabat, tapi diiringi dengan peperangan, pertikaian. Begitulah kalau takdir Allah sudah bicara. Maka jangan fikir bahawa pemilu kita
itu bukan dari takdir Allah. Ya. Semua yang kita rencanakan itu tak akan bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terpilih? Takdir Allah. Namun kenapa itu yang terpilih? Tentunya takdir Allah berbicara di atas siapa yang memilih. Ya. Kalau memilihnya mental-mental orang maksiat, mental para sabu-sabu, maka Allah berikan pemimpin-pemimpin yang akan menzalimi orang-orang yang zalim dalam agamanya. Dan itu sebuah fenomena yang tak bisa ditolak. Maka jemaah melakukan Allah, karena khawatirnya Muawiyah, dia bertanya, siapa yang meneruskan generasi kaum muslimin kalau seandainya kita mati semua dalam peperangan demi peperangan. Lalu Amr bin As, Abdullah bin Amir, Abdurrahman bin Samrah berkata, kalau begitu nalqahu fanaqulu lahu as-sulh. Kalau begitu wahai Muawiyah, ya, kita temui saja Hasan, lalu marilah kita ajak untuk berdamai. Baik mu perang li, kasih. Kau kamu perang. Jadi kemudian disambung oleh sahabat yang lain, yaitu Hasan al-Basri mengatakan, apalagi aku pernah mendengar sami'tu Abu Bakrah qal, aku pernah mendengar Abu Bakrah, ini bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah, qal baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu ja'al Hasan. Jadi beliau mengambil kembali kenangan bersama Nabi. Dia mengatakan, dulu ketika Abu Bakrah mengatakan bahwa aku pernah mendengar Nabi mengatakan, ketika Hasan yang masih kecil lewat di hadapan Nabi, faqala Nabi berkata, ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Ketahuilah, kata Rasulullah, cucuku ini adalah sayyidun, yaitu pemimpin atau orang yang besar, pembesar atau pemimpin, wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin, dan Allah telah menakdirkan menjadikan dia ini sebagai orang yang mendamaikan di antara kubu-kubu yang telah berperang di antara kaum muslimin. Jadi Nabi telah mengatakan tentang siapa Hasan, dan ternyata jalan hidup Hasan, dia dengan rela menyerahkan kekuasaannya demi supaya berdamainya kaum muslimin di saat itu. Maka jemaah melakukan Allah, ini semua adalah sesuatu yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Nanti dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan perihal yang sama, ya, ketika Rasulullah berada di atas mimbar, lalu Hasan tiba-tiba mendatanginya di waktu kecilnya, lalu kemudian Rasulullah berkata, ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Kalimat yang sama Rasulullah katakan, anakku ini, maksudnya cucuku ini, akan menjadi seorang pemimpin yang kemudian di tangannya lah terjadinya perdamaian di antara dua kubu yang saling berperang. Dan itu semua ternyata terjadi. Namun tentu yang namanya dunia tidak akan mudah menjalaninya begitu saja, karena dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya bala. Apa yang terjadi jemaah berikutnya? Setelah Muawiyah menjadi pemimpin, yang terjadi, dia mulai melanggar kesepakatan. Apa kesepakatan dengan Hasan? Yaitu apabila Muawiyah sudah sudah mengundurkan diri dari jabatannya, maka dikembalikan ke kaum muslimin, pemilu ulang. Tapi Muawiyah merancang sesuatu yang baru. Apa yang dia lakukan? Dia mencanangkan, mewacanakan anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, untuk menjadi presiden berikutnya. Jadi tidak mau dia dipilih, tidak mau diubah menjadi pemilu, dia mau mengubahnya langsung menjadi sistem kerajaan, yaitu berketurunan menjadi raja. Akhirnya dia mulai bergerilya, menemui para pejabat, menemui para menteri-menterinya, menemui tuha pe, tuha lapan, semua ditemuinya untuk memuluskan rencananya mengangkat Yazid sebagai raja berikutnya. Begitulah politik. Demi politik kadang-kadang orang mengorbankan agamanya, dan itu terjadi. Namun walaupun begitu, tidak layak kita bersuuzan kepada Muawiyah, karena perjuangannya menyatukan Islam
itu melebihi daripada keinginannya agar anaknya dipilih. Jadi besar sekali jasanya kepada Islam. Dia persatukan, dia luaskan daerah Islam sampai ke Spanyol, itu ke Andalusia, itu berada di Bani Umayyah. Dia persatukan, dia bangun angkatan laut sampai mengalahkan Ciprus, dan seterusnya. Dia tegakkan agama, dia kumandangkan kembali syiar-syiar Islam. Nah, para ulama mengatakan dengan amal baiknya yang terlalu besar, maka Allah akan melihat amal yang besar itu dibandingkan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Padahal sebelum itu mereka telah saling membunuh. Jadi konsep kita dalam Islam ini, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, selama kita kemudian meninggal dalam keadaan taubat, maka Allah bisa hapuskan segala-galanya. Nah, lalu kemudian bagaimana nasib Hasan? Hasan kemudian pulang ke Madinah, kemudian hidup dengan keluarganya, namun tragisnya izin Allah beliau meninggal dalam keadaan diracun. Ketika beliau diracun, diletakkan makanan dalam racun sampai merobek usus-ususnya dan beliau meninggal dalam keadaan seperti itu. Adiknya Husain bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib kemudian mencari tahu dengan bertanya langsung di saat Hasan merasa sakit akibat keracunan sebelum meninggal. Didesak oleh adiknya, beritahukan aku siapa yang meracunmu. Dia tidak mau beritahukan karena dia tahu kalau diketahui oleh Husain maka akan muncul perang yang baru. Lalu sejarahlah yang membongkarnya. Siapa yang meracunnya? Istrinya sendiri. Maka bapak-bapak berhati-hati sama istri sendiri. Ini istri Hasan maksudnya, istrinya sendiri. Dalam sejarah disebutkan kenapa istrinya meracuni Hasan. Ada berbagai versi, tapi versi yang paling kuat mengatakan difitnah oleh Yazid bin Muawiyah dengan janji-janji manis bahawa istrinya kalau meninggalnya Hasan nanti akan dijadikan permaisuri karena Yazid akan menjadi raja, karena ini rival dalam politik. Cukup berbahaya politik. Makanya istri kalau sudah masuk dalam politik cukup berbahaya. Maka saya sarankan bapak jangan biarkan istri masuk ke dalam politik. Kalau bapak masuk saja, tapi biarkan istri cukup memasak di rumah, menyediakan makanan untuk anak-anak. Apapun dia lakukan, membunuh suami sendiri pun demi mendapatkan janji manis dari calon raja, itu hal yang telah terjadi di masa lalu. Maka wajar hari ini kita mendapatkan penuh dengan janji-janji manis yang kita dapatkan. Begitu terpilih, maka tunggulah makan siang gratis 2029 baru diadakan nanti. Jadi jemaah melakukan Allah, beginilah fitnah yang terjadi berikutnya, dan semua kejadian itu, tahun persatuan itu telah dikabarkan Nabi, dan itu bahagian dari proses akan terjadinya kiamat setelah itu. Masih panjang cerita kita, nanti setelah itu akan banyak lagi tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Nabi. Namun satu yang ingin kita katakan, waspadalah, karena kita berada di ujung zaman. Semua yang telah kita bahas semua terjadi, dan kita akan terus mengalami semua tanda-tanda itu sampai benar-benar datangnya kiamat al-kubra. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.